Halo, selamat malam para Diviers. Senang lagi berjumpa dengan kita di acara Dream Venture Live Session bersama saya Santos. Tapi saat ini saya nggak cuma bersama, saya nggak sendiri saat ini. Saya saat ini sangat beruntung banget karena aku ditemanin sama founder atau kreatornya dari community ini, Venda. Halo Venda, selamat malam. Gitu ya. Halo. Ya, setelah lagi kita akan mulai sesi kita bersama salah satu narasumber yang sangat keren gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @dreamventurecommunity karena ada banyak informasi di sana. Dan saat ini kita mulai The DV Live. Oke, selamat malam. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang super banget, yang keren banget, yang top abis, Ko Tommy Wong. Ya, Venda, kira-kira silakan mengintroduce siapa Ko Tommy Iya. Wong, narasumber kita saat ini. Halo Kak Tommy Wong. Ya, Thank you ya kok halo buat waktunya kok. brother semuanya, teman-teman semua. Ya, jadi Kak Tommy Wong ini teman-teman merupakan pengusaha dan motivator dan juga ketua umum ini ya kok. Mindset Billionaire Club ya kok, Indonesia. Billionaire Mindset. Iya, Wah, billionaire mindset. Udah nggak terima milioner lagi ya, bilioner sekarang gue ya, sudah ya. Iya. Coming soon trillionaire. Wow. Oh ya, amin. Super. Amin. Jadi di sini kita mau dengerin sukses story-nya Ko Tommy Wong dari kecil sampai sekarang ya kok ya. Iya, Okay. Jadi kita kemarin juga aku sama Peda sempat searching tentang Ko Tommy Wong dan kita sangat salut banget gitu ya Ko Tommy Wong yang dari ceritanya dari mungkin ada di YouTube-nya Christina dan sebagainya gitu yang cerita tentang perjuangannya dari kecil sampai sekarang yang jatuh terus masih bisa bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi sampai kelihatannya kayak bener-bener kayak Avenger Marvel gitu ya, udah dihantam gini masih ada cara gitu ya. Kira-kira awal-awal ini kalau supaya teman-teman Diviers yang baru join atau yang ikut ke komunitas, kira-kira bisa nggak sih Ko Tommy kasih cerita ke kita sedikit gitu tentang gimana sih perjalanan hidup Ko Tommy dari yang dulunya nol terus jatuh bangun sampai bisa jadi ketua Billionaire Mindset Indonesia yang isinya itu orang-orang yang efeknya itu luar biasa. Kalau mungkin orang zaman sekarang bilang itu yang damage-nya ngotak gitu ya, gue ya. Yang damage-nya ngotak. Ayo, ketahui silakan cerita. Ya, salam sejahtera dan semangat malam buat sister brothers, teman-teman semua. Khususnya apalagi yang di Surabaya ya. Karena saya kampung halamannya dulu adalah di Surabaya. Dan tentunya buat teman-teman sebagian besar kalau yang tahu Surabaya pastinya tahu daerah Kapasan dan saya ada di dalam Kertoadi, itu tempatnya daerahnya orang bilang Maduro, daerahnya orang Madura. Keras sekali pertempuran yang ada. Saya itu ibaratnya singkat cerita kalau mau tahu simak selengkapnya tentu adalah di YouTube-nya Ci Kristinali. Kita menghargai konten daripada walaupun itu bukan punya Ko Tommy, tetapi saya selalu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Jadi dimanapun, walaupun sekarang Sis Kristinali lagi lipati liburannya di Bali, YouTube-nya dia begitu viral dan subscriber dia dalam waktu singkat dengan tayangan Koko itu sampai menghasilkan begitu banyak buat dia. I think it's amazing ketika kita ikhlas melihat teman kita itu bertransformasi, maju menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Karena saya tahu persis Sis Kristina juga sudah kurang lebih sekian tahun ya berusaha membuat konten YouTube dan tidak terlalu impact karena di Indonesia untuk sharing-sharing yang positif masih belum begitu punya satu subscriber yang banyak gitu ya. Tapi ketika dia bersama Ko Tommy, Tuhan mengabulkan semua jawaban-jawaban dalam hidup dia dan dia menemukan di situ dalam satu hari itu mencapai ratusan ribu, bahkan 2 tayangan Ko Tommy telah mencapai jutaan. Tapi bukan value di situnya. Ko Tommy selalu pesan pada dia, nikmati kesuksesanmu bukan tentang uang yang kamu dapatkan, seperti sekarang dia jadi bisa jalan-jalan libur di Bali, tapi tentang nilai value manfaat di mana konten itu akhirnya banyak menyelamatkan TKI di Hong Kong, Taiwan, Paris, bahkan Los Angeles itu yang tidak jadi mengakhiri hidup. Jadi kalau
kita hidup ini memberikan satu value, itu akan selalu punya nilai. Mungkin yang kita tabur itu kecil di mata kita, tapi bisa jadi Anda memberikan impact yang begitu besar bagi hidup orang lain. Kebaikan sekecil apapun itu adalah lilin kecil yang menyala terang dalam terowongan yang gelap. Ketika kita menyalakan lilin itu bagi orang lain, menerangi jalan bagi orang lain, sesungguhnya kita telah membuat jalan bagi diri kita sendiri. Kita telah melindungi diri kita. Loh, kok Tommy maksudnya gimana? Zaman sekarang kan kalau punya teman, ya kalau bisa temennya yang menguntungkan dong. Kalau nggak menguntungkan buat apa bergaul, ya kan? Iya. Iya, betul. Tapi tentang memberikan nilai value itu adalah keikhlasan. Sebenarnya pada saat kita memberi, kita telah menerima. Loh, Koko, yang bener aja. Orang kita lagi kekurangan, lagi corona, lagi penurunan income, kehilangan pekerjaan. Koko masih ngomong tentang memberi. Karena kamu memberikan cahaya, menolong teman-temanmu, ibarat kayak orang lagi berjalan di dalam terowongan yang gelap, itu sesungguhnya kamu telah menerima kebaikan apa? Kamu membuka jalan bagi orang lain dengan lilin kecil yang menyala di tanganmu. Orang lain itu nggak nabrak kamu, setuju nggak? Dalam terowongan gelap, siapapun bisa nabrak kita kan? Betul. Tapi ketika kita menyalakan lilin, kita kesian. Oh, kesian nih Santoso, dia nggak kelihatan gelap. Aku ada lilin, aku nyalain lah supaya Santoso bisa kelihatan jalan. Aku tuntun. Tapi pertanyaannya sekarang, Venda yang lagi gelap, dia hampir aja nabrak aku. Jadi nabrak nggak ketika Koko nyalain lilin itu? Enggak jadi kan? Kelihatan ada. Iya, ketika aku menolong Santoso, sesungguhnya aku telah menolong diriku sendiri, sehingga Venda tidak nabrak saya. Apa jadinya ketika kita saling bertabrakan? Ya, ini tentu satu kisah yang bisa membuat kita menyadari bahwa memulai segala sesuatu adalah dengan mindset yang baik. Tidak peduli masa lalu kamu segelap apa, sejelek apa, sehina apa, bahkan seburuk apa. Bahkan seorang pendosa pun berhak punya masa depan yang lebih baik. Kalau orang suci saja punya masa lalu, maka pendosa berhak punya masa depan yang lebih baik. Dan itu ditentukan dari hari ini. Kisah perjalanan Tommy, dari kecil saya lahir di keluarga yang kaya raya, berkecukupan. Kalau di Surabaya, tahulah pedagang kain itu rata-rata keluarganya tajir-tajir melintir bahkan ya katanya ya. Saya bahaya banget sebenarnya tajir melintir itu, saya jadi ngeri ya. Tajir oke, tapi melintir itu sebenarnya nggak bagus loh. Tajir melintir berarti terbalik ya. Jadi hati-hati dengan doa adalah kata-kata, kata-kata adalah doa. Jadi aku tadi udah sempat sharing sama Venda dan Santoso bahwa hati-hati kita berujar kata. Dalam waktu satu hari ketika ayah saya sedang ziarah ke makam almarhum orang tuanya, yaitu kakeknya, itu ayah saya ketabrakan di Kediri, dan sontak hidup Tommy berubah total drastis. Saya menjadi target pemburuan daripada paman yang ingin merebut harta, dan ibu saya disiksa sampai gila. Ibu saya dibawa oleh keluarganya ke Lampung, dan saya tertinggal di Surabaya karena saya komit untuk menjagai makam ayah saya di Kembang Kuning. Jadi saya nggak mau. Nah, tempat tinggal saya, rumahnya lampu dimatikan, PLN juga nggak ada yang bayar, air juga semua dimatikan. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, terpaksa daripada mengalami terancam pembunuhan, saya terjun ke jalanan. Terjun ke jalanan, saya pikir bisa keadaan hidup lebih baik, ternyata saya ketemu dengan anak-anak Maduro, ketemu dengan tukang becak. Yang ada saya diadu jadi sinyo sipit yang untuk berkelahi tiap hari buat bahan taruhan. Wow. Dalam kondisi hidung yang hancur babak belur, tentu sebagai seorang anak-anak Cino ya, sinyo Cino gitu, menjadi bahan bulian. Tapi di situ saya berjuang. Ketika kita tidak punya orang tua laki-laki, kita berhak mempertahankan prinsip hidup, kita nggak minta-minta. Makanya Tommy mendatangi tempat sekolahan Tommy di Ketapang Kali, kalau tahu mungkin ya, di daerah Wali Kota Mustajab ya. Itu sekolahan saya di situ, cuci piring di kantin, berharap ada gaji tapi nggak ada. Tapi setidaknya saya bisa menumpang makan dari sisa makanan teman-teman saya di sekolahan.
Jadi aku nunggu jam istirahat teman-teman lagi makan, saya tunggu dulu, lalu sisa-sisa yang ada, saya paling berharap kalau bunyi lonceng itu segera bunyi gitu ya. Jadi mereka kabur cepet-cepet ke kelas, makanannya banyak tersisa di meja, Kotomi kumpulkan satu persatu, saya masukin ke dalam kantong plastik, kresek, lalu saya cuci bersih, saya kembalikan ke ibu kantin, dan malah saya mengucap terima kasih. Ibu kantinnya seringkali terharu, dibilang, aduh nak, aku nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Nggak apa-apa bu, aku sudah terima kasih. Saya bawa kantong yang berisi makanan bercampur itu pulang, saya duduk di pinggir jalanan, di embong gitu, sambil menatap langit, saya melihat ayah saya bilang, almarhum ayah saya bilang, ayah di mana? Ayah tahu nggak kalau aku keadaannya seperti ini? Tapi aku nggak apa-apa, aku ikhlas. Aku makan, aku masukin tangan ke dalam kantong plastik itu, lalu aku cicilin ke dalam mulut, dan aku mencoba untuk menelan makan malam yang indah bersama almarhum ayah saya. Dan itu menguatkan mental saya sih, bahwa bukan tentang jijik makanannya. Jadi kalau teman-teman saat ini merasakan bahwa hidup saya sudah sulit banget gitu ya, kalau kamu masih punya tempat bernaung, kamu masih bisa makan, jangan menyerah dulu. Berserah pada Tuhan itu boleh, tapi bukan menyerah. Karena masih akan ada jalan cerita indah berikutnya dalam hidupmu. Nah, ini sekelumit kisah saya pikir ini pengantar. Kalau teman-teman mau simak selengkapnya tentu di YouTube-nya Ci Kristinali. Yes. Lanjut lagi. Banget. Ya, jadi ya ini juga kemarin aku juga dengerin YouTube ya Kotomi. Maksudnya aku sampai kadang-kadang terharu tapi juga merasa kagum gitu ya. Maksudnya kayaknya banyak sih gue kayak teman-teman aku, mungkin teman-teman lain yang di luar sana gitu ya, mungkin mereka kadang-kadang ngerasa dengan sebuah keadaan tertentu mereka udah kayak ngerasa dua kemungkinan, either puas sekali atau tidak puas sama sekali gitu, yang orang isinya menggerutu aja gitu ya, aku masih gini, nggak kaya-kaya, kerja aku masih begini, atau ada orang yang aku sudah kaya, aku nggak perlu kerja, aku sudah bisa ini atau ini gitu. Tapi apa sih yang membuat selalu, jadi kalau aku lihat ceritanya Kotomi itu, kalau lagi di bawah bisa ke atas, tapi ketika sudah di atas masih bisa lihat ke bawah gitu, kayak Kotomi cerita tentang apa, yang bikin terharu tuh Kotomi ingat tentang anak-anak yatim piatu yang cuma makan air rebusan kangkung ya itu gue ya. Jadi terus Kotomi masih akhirnya bisa bangkit lagi gitu ya, dari bawah bisa naik ke atas. Tapi ketika sudah di atas, ketika temennya ada yang perlu bantuan masih bisa gitu. Apa sih yang membuat apa ya? Bagaimana sih yang aku pengen tanya itu bagaimana sih merubah mindset orang ya? Terutama karena mindset itu paling penting ya. Karena kalau dengan mindset yang salah kita ngelihat sesuatu itu salah gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya mindset kita itu ada di mindset yang benar. Jadi ketika kita di bawah, kita nggak takut untuk berubah, tetapi kita ketika di atas, kita nggak takut untuk turun lagi ke bawah gitu. Oke, Venda maupun Santoso, saya izin bertanya. Kalau kamu nanya saya, sekarang Kotomi bertanya dulu. Do you happy? Venda? Happy. Are you sure you're happy? Yeah, happy. Sort of. So if you happy, it's enough. Sudah cukup. Karena banyak sekali orang kaya yang tidak happy. Banyak sekali orang yang berkelimpahan materi, they don't happy. Mereka nggak happy. Sama sekali mereka nggak happy. Ada orang yang punya uang banyak, mereka nggak punya anak. Ada yang punya uang banyak, mereka nggak punya pasangan. Ada yang punya uang banyak, mereka nggak punya siapa-siapa dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, bukankah arti happy, arti kebahagiaan bagi setiap orang itu berbeda? Tadi Santoso bilang tentang bagaimana anak-anak di yatim piatu makan air rebusan kangkung, nasi basi. Mereka sudah happy. Bagi mereka punya ayah dan ibu, mereka happy. Tapi kita yang punya ayah dan ibu, sering kita tidak syukuri. Kita malu foto sama mereka gaptek, mereka mungkin udah ada, bahkan sampai kadang-kadang ada yang kurang ajar bilang bau tanah lah, jijik lah, tua lah, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kamu pernah tahu nggak bahwa di dalam rezeki kita, sesungguhnya itu berasal dari doa orang tua kita. Banyak orang yang belum bisa berdamai dengan orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya menggunakan kata-kata zaman dulu untuk membuli mereka. Iya kok, itu banyak. Maka malam ini izinkan Kotomi, betul kata Santoso, mari kita mindsetnya. Aku tahu, semua teman-teman yang mendengarkan saat ini, kalian adalah orang-orang baik. Kalian adalah orang-orang yang diberkati. Namun media sosial telah membuat kita menjauh daripada yang namanya cinta kasih.
Mari kembali kepada cinta kasih. Yuk kita pulihkan kembali rezeki kamu. Kita pulihkan happiness kamu. Bahwa orang tua kita di zaman dulu itu tidak punya media sosial. Mereka tidak punya apapun untuk mengungkapkan perasaan mereka. Jadi akhirnya pembendaharaan kata-kata mereka adalah kata-kata yang lugas, yang tegas. Bahasanya kalau zaman sekarang itu yang ngegas. Jadi kalau kita salah sedikit aja, dia itu ngegas banget gitu loh. Bodoh lu lihat dong anak orang lain udah jadi orang. Pertanyaan, emang kita ini orang apa kita setan? Iya kan? Iya, betul. Ya. Terus lihat tuh, dulur, saudaramu sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur, kamu pengangguran dan sebagainya. Nah, akhirnya kita sakit hati. Banyak di antara kita yang belum berdamai dengan keluarganya, belum berdamai dengan orang tuanya. Nah, inilah momennya Kotomi mengajak kembali, yuk, sebelum kita terlambat, ibumu dan ayahmu yang masih hidup sekarang, kamu memeluk mereka, itu lebih hangat daripada nanti kamu memeluk makam mereka. Bertaburkan bunga yang kamu belikan begitu luar biasa banyak pun akan terasa begitu dingin dan mencekam saat mereka sudah tiada. Perbaiki dulu hubungan sama orang tua, sayangi orang tua, peluk ibumu, peluk ayahmu selagi masih ada kesempatan. 2020 tersisa 98 hari. Adakah kamu masih mau berlambat untuk menentukan seakan-akan kamu masih punya banyak waktu untuk menyayangi orang tua, memaafkan mereka? Koko, aku sakit hati. Aku nggak terima. Papaku dulu menghina aku. Mamaku sendiri membuli aku. Keluargaku sendiri membuli aku, menghina aku. Sekarang aku ini lagi susah, pengangguran. Aku lagi turun income. Ya, jualanku lagi turun. Orang tua nggak mau ngerti, membanding-bandingkan. Maafkanlah mereka. Maafkan. Koko, orang tua yang harusnya kasih contoh dong. Dia yang maafin aku dulu. Maafkanlah mereka. Maka niscaya rezekimu akan kembali. Kok bisa, Koko? Karena Tuhan minta kita untuk berbakti. Setuju banget dengan Santoso bilang tadi, mari mindset kita benerin dulu. Kalau hubunganmu dengan yang di atas gak bisa bagus, kalau hubunganmu, Tuhan telah menentukan mereka orang tuamu, artinya mereka di atas kita. Kalau hubunganmu dengan atas saja gak bagus, bagaimana kamu mau berharap hubunganmu dengan yang di bawah maupun yang di depan? Apa yang kamu mau harapkan? Fondasi di dalam hati ini loh. Kamu nggak punya siapa-siapa. Kamu kaya pun kamu nggak punya orang tua, itu kamu udah nggak bedanya sama anak yatim piatu. Please, sadari. Tadi Santoso membuka bagus sekali tuh. Koko, anak-anak yatim piatu itu makannya apa? Bukan tentang makanannya. Mereka nggak punya orang tua. Sekarang sudah banyak nih anak-anak yatim piatu zaman digital ini yang punya orang tua tapi rasanya nggak punya orang tua. Jadi mindsetnya dibenerin dulu. Kamu mau sesugih apapun, mau sekaya apapun, mobilmu mau Pajero sampai mobil sport apapun, percuma kalau kamu nggak punya ibu dan ayah. Kalau kamu punya ibu dan ayah, seperti kata Venda tadi bilang, I'm happy Koko, I'm happy. You punya mobil mewah di garasi bisa apa? Bisa melindungi kamu? Enggak. Tapi kalau kamu punya mama, punya papa, sebesar badai apapun, mereka akan pada akhirnya menggunakan tubuhnya untuk melindungi kamu. Jangan membenci mereka. Kalau mereka ada salah, maafkan saja. It's just so simple. Kita itu seringkali susah mengatakan sorry. Susah mengatakan sorry kepada pasangan kita, kepada pacar kita. Untuk kita maafkan saja. Itu adalah tentang kita nggak suka sama tindakannya. Ekspektasi kita berlebihan. Kita ingin orang tua kita itu cinta kita, manjain kita. Kita ingin pacar kita itu kalau katanya cinta itu adalah memenuhi semua yang kita mau. Sampai kita itu posesif. Pokoknya dia harus memenuhi apapun yang aku mau. Bukan itu. Cinta adalah tentang kita memberikan hati kita untuk mengasihi, ikhlas, pamrih, tanpa menuntut, tanpa berharap.
ketika kamu tidak berharap, kamu tidak nuntut, kamu tidak kekurangan apa-apa, Santoso, maupun Venda dan juga teman-teman semua. Loh Koko, ini sisinya ke bisnis apa Toko? Sama seperti bisnis. Kalau kamu cuma ingin kaya, jadi orang kaya, terus kamu mau berbisnis, kamu salah banget. Bisnis itu menjadi pengusaha, kamu akan kehilangan 9 to 5. 9 to 5 itu adalah jam profesional orang-orang yang kerja. Kamu akan 24 jam dikali 365 hari, kamu harus berpikir menyejahterakan pegawaimu, menjalankan dengan baik pelayanan terhadap customermu, mengusahakan semua barang-barang yang kamu beli itu kamu harus bisa jual lagi, benar-benar bekerja dengan luar biasa keras saat kamu mau berbisnis. Jadi salah kalau sampai kita itu berpikiran kalau kita itu bisnis, kita itu pasti jadi kaya, kita itu sukses. Tidak. Kita berbisnis itu sebenarnya mengawali suatu perjalanan baru dalam kehidupan ini. Kita pacaran, kita punya kekasih, kita punya percintaan, itu bukan tentang kita menuntut orang lain, tapi kita menjalani satu chapter perjalanan dalam kehidupan, menempuh yang namanya journey of life, roller coaster of life. Kalau hidup itu cuman nih ya, kalau di rumah sakit nih ya, aku tanya Venda ya, kalau kamu dilihat di grafik di rumah sakit, kalau grafiknya orang yang sakit itu dia grafiknya lurus gitu ya, zona nyaman kan, lurus gitu, mau enggak? Atau mau yang begini? Mau yang mana? Mau grafik yang mana Venda? Iya. Nah sama dengan hidup kita, pasti ada waktunya kamu di atas, ada saatnya kamu harus di bawah, ada saatnya kamu akan kembali lagi ke atas kalau kamu mau. Tapi kalau kamu memang udah di bawah, kamu maunya di bawah terus, ya itu terserah, itu pilihan kamu. Menyerah, ya kan, itu akan membuat kita gagal, karena lawan kata dari kesuksesan bukan kegagalan. Lawan kata dari kesuksesan adalah berhenti. Ketika kamu berhenti, mau di atas, mau di bawah, kamu telah gagal. Kenapa? Ketika kamu di atas, kamu berhenti untuk menabur ke bawah, berhenti untuk mencintai, berhenti untuk mengasihi, kamu menjadi jumawa, kamu menjadi sombong, kamu nggak mau belajar lagi. Kamu sesungguhnya telah gagal. Begitu juga saat kamu di bawah. Kamu tidak mau berproses, kamu berprasangka buruk pada Tuhan, kamu pikir ini adalah akhir dari segalanya, kamu nggak mau coba up lagi, padahal cerita indahmu tuh sebentar lagi akan kembali ke atas, dan kamu nggak mau coba, ya kamu juga udah telah gagal. Mau di atas dalam hidup ini tidak akan selamanya, dan ini pun akan berlalu. Begitu pula sahabatku, teman-teman semua yang mendengarkan, hari ini mungkin kamu lagi meneteskan air mata saat menonton acara ini, karena dalam hati mungkin kamu merasa pilu, kamu punya satu kondisi yang kamu nggak bisa ceritakan kesulitannya kepada siapapun. Kamu merasa gagal, kamu di PHK, kamu kehilangan pekerjaan, kamu turun income, kamu mengalirkan air mata dan tidak seorang pun yang tahu. Tapi kok Tommy ingin berpesan, ini bukan akhir segalanya. Kalau di atas pun, di sukses pun, itu akan berlalu. Begitu pula ketika kamu terjatuh, ini pun akan berlalu. Tidak akan selamanya, tidak ada kata gagal yang abadi. Tidak pula ada yang namanya kekayaan yang abadi. Yes. Jadi kalau kaya saja tidak bisa abadi, kenapa yang di bawah ini pun kamu yakini bahwa ini akhir segalanya? Enggak, ini pun akan berganti. Ibarat musim, ada musim panas akan berlalu, musim dingin pun akan berlalu. Ini adalah sekarang ini adalah winter, di mana kita sedang bertahan hidup dulu. Bagus sekali, Venda punya inisiatif, Santoso punya inisiatif, menguatkan teman-teman, mengundang saya datang hari ini. Saya adalah orang yang sempat ingin menyerah, tetapi saya berserah pada Tuhan. Kalau 2 tahun yang lalu saya menyerah, saya tidak akan bertemu dengan kalian semua. Tetapi saya memutuskan untuk berserah pada Tuhan. Saya doa angkat tangan dan yakin, saya mengajak teman-teman, yuk, kalau memang keadaan sekarang kamu berasa posisi yang sangat rendah,
sangat ingin menyerah, seakan-akan tiada tempat lagi untuk kamu bisa bersandar, ingat, kamu masih punya lantai untuk bersujud. Bersujudlah, berdoa pada yang kuasa, kita doa angkat tangan, disitulah Tuhan akan turun tangan. Dan yakin, Tuhan kalau yang rebound, kalau Tuhan yang mengangkat kamu, yang kamu percaya sebagai yang maha kuasa itu mengangkat kamu, tidak seorang pun manusia bisa menjatuhkannya. Speechless kok. Merinding. Oke. Wah. Sebenarnya terus mau tanya sih ini kok, kayak Tommy itu bisa punya mindset yang seperti itu, kan ada orang bilang ya kok ya, dia bilang katanya orang harus kehilangan dulu baru dia bisa merasakan sakitnya sebuah kehilangan, gitu ya. Orang harus mendapatkan dulu baru dia bisa merasakan betapa enaknya ketika sudah ada di sana, dan ketika kita sudah diambil privilege itu kita menyesal gitu. Tapi kok Tommy dulu ketika waktu di bawah itu kayak apa sih yang membentuk, apakah memang lingkungan yang membentuk mindsetnya, atau karena Tommy bergaul dengan teman-teman Tommy yang positif gitu ya, atau memang dukungan keluarga terutama dari mama, doa dari mama, atau mungkin almarhum papa yang dari atas sana ikut bantu, itu apa sih kok yang membuat Tommy bisa punya mindset seperti itu gitu. Jadi orang-orang kadang bingung ya, dari mana mindsetnya seperti itu, dari mana? Aku nggak dapat ilham intinya gitu. Aku nggak ada apa, karena apa Tommy dengar motivasi dari orang, ketemu orang tiba-tiba. Soalnya aku juga dengar videonya dari Tommy ketika waktu bangkrut, terus tiba-tiba ada orang yang datang terus kasih nguatin, terus ada yang ngasih makan, atau itu kok maksudnya apakah itu yang membentuk? Apakah Tommy memang ada belajar sesuatu, maksudnya kayak baca buku atau apa yang membuat punya mindset seperti itu? Itu yang mungkin orang-orang tanya gitu. I already live in a bubble. Aku sudah pernah hidup dalam gelembung sabun. Ini suara Koko jelas, aku sengaja pakai handfree supaya lebih jelas lagi. Ya oke. Karena ini bagian pentingnya. Aku telah mengalami yang namanya kejatuhan. Aku telah mengalami namanya tersakiti. Aku telah mengalami yang namanya terhianati. Dan aku tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa untuk bercerita. Dalam semua yang aku alami, aku belajar satu hal. Kalau bukan aku yang bangkit, teman-temanku, masih banyak sahabatku, masih banyak anak-anak yatim piatu yang membutuhkan aku. Aku tahu rasanya tidak enak. Aku tahu rasanya sedih. Aku tahu rasanya hampa ketika nggak punya siapa-siapa untuk aku bercerita. Aku bukan mau berhutang. Aku hanya ingin ada orang yang bisa mendengarkan penderitaanku. Aku hanya ingin cerita betapa hancurnya hati ini ketika dikhianati oleh sahabat baik. Aku ingin berbicara kepada seseorang yang paling tidak bisa mendengarkan aku. Dan aku tidak menemukan siapapun pada saat itu. So, I think aku berpikir aku harus bangkit. Aku akan menjadi seorang kakak untuk menceritakan bagaimana cara aku bangkit, dan aku ingin menguatkan kalian, siapapun kalian, yang mungkin belum tentu aku kenal, untuk menyampaikan satu message, satu pesan bahwa jangan menyerah, ini bukan akhir segalanya, cerita indahmu masih menanti di depan. Bangkitlah saudaraku, bangkitlah adik-adikku, Koko menunggumu di garis finish. Aku yakin pada kalian. Aku mendoakan kalian sukses kembali. Jangan berhenti. Bangkit kembali, walaupun harus sakit tertati-tati, jalan lagi. Dan Koko akan tetap tersenyum menanti kamu di garis kemenangan. Ceritakanlah kepada dunia satu hari nanti, bagaimana kamu bisa bangkit kembali. Saya seorang Tommy Wong, saya telah pernah mengalami kepahitan dalam hidup, dan saat dalam kepahitan hidup, saya tahu ternyata banyak yang lebih parah kondisinya. Dan di situ saya mengambil satu keputusan, I have to fight one more round. Ketika aku melihat anak-anak yatim piatu, ketika aku ingin menyerah,
aku bawa amplop isinya 200.000 ke panti asuhan untuk aku kasih kepada salah satu anak asuhku, karena aku punya tanggung jawab. Dan kepada panti asuhan tempat aku biasa mendanai, aku sudah 3 bulan tidak bisa ngasih apa-apa. Mereka makan nasi kuning yang bekas, mereka hujan, memetik kangkung, makan air rebusan kangkung dicampur dengan garam, dan mereka menari-nari di depan aku. Dalam keputusasaanku, aku pikir pulang dari panti asuhan, inilah akhir segalanya, karena besok aku akan dipenjarakan. Tapi ternyata tidak. Saat aku melihat anak-anak yatim piatu itu menari-nari, dalam hati aku, siapa yang akan mengasihi mereka? Sudah 3 bulan Kotomi tidak kirim uang, dan ustadznya, anak-anak itu tetap ketawa, Koko Cino datang gitu ya. Mereka tidak melihat apapun yang kurang dalam hidup aku. Mereka tidak melabel aku. Dalam hati aku mengalir air mata, siapa yang akan berjuang untuk mereka kalau bukan aku? So I need to fight back. I need to fight one more round. Saya harus bertarung 1 kali lagi. Aku tidak tahu endingnya seperti apa, tetapi aku harus bangkit, aku harus bertarung lagi. Dan amin Santoso, dalam 2 tahun aku berhasil semuanya yang hilang kembali lagi, dan aku bahkan bisa membeli tanah panti asuhan di sebelahnya lagi untuk persiapan nanti aku membangun taman bermain buat mereka. Bahkan kemarin Kotomi habis survei untuk menyiapkan perpustakaan buat mereka. So it's a beautiful problem in our life. Dalam hidup ini, kalau kamu mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, Kotomi ingin menyampaikan, sister, brothers yang aku kasihi, ini bukan akhir segalanya. Ada satu cerita yang indah yang menanti kamu di depan. Bangkit dan berusahalah. Walaupun tertati-tati dan kamu nggak tahu ini seperti apa jalan ceritanya. Selama kamu masih bisa nafas, selama kamu masih bisa hidup, berjuanglah. Karena hidup itu begitu indah, hidup itu anugerah, yang perlu kita nikmati adalah prosesnya. Kotomi tidak akan melihat kekayaan kamu itu sehebat apa, tetapi perjalanan kita bersama-sama inilah yang Kotomi hargai sebagai satu proses kesuksesan ketika kita bisa melewati badai corona ini dan kita bisa ketemu. Nah, itu menurut aku suatu perjalanan kisah kehidupan mencari arti kebaikan yang terindah. Iya, wah. Kira-kira Venda ada pertanyaan nggak dari Venda? Apa yang mau ditanyain? Ya, kalau pada waktu mengalami kayak kejatuhan gitu kan, pasti kan ada omongan-omongan yang melemahkan juga kan dari orang-orang mungkin. Yes. Ya, terus bagaimana kayak Kotomi tuh menghadapi itu gitu loh kok. Iya Venda, kalau kita lagi jatuh miskin, lagi jatuh susah, kalau lagi waktu Kotomi ke Amerika, ke Disneyland aja, saya beli tiket VIP loh. Saya nggak mau pakai acara berbaris ngantri loh. Saya beli tiket yang VVIP gitu ya, yang benar-benar nggak usah masuknya itu udah nggak usah pakai ngantri. Nah pada waktu itu sih banyak banget teman-teman kamu mau deketin kamu ya. Tapi ketika kamu jatuh susah miskin, aduh, nggak usah apa-apa deh, udah kabur semua dan jijik mereka lihat kita. Tapi kita nggak boleh tersudut di dalam zona yang gelap. Karena ada satu lelucon nih ya, Venda. Kalau kamu masuk dalam kegelapan, kamu jatuh dalam kemiskinan, kamu berada di dalam zona kegelapan. Jangankan teman kamu ninggalin kamu. Kalau kamu terus-terusan stay di dalam zona sedih, di dalam gelap, tidak punya siapa-siapa, kamu sendirian, bayangan kamu pun ninggalin kamu, Venda. Ngerti kan? Makna ini dalam banget kan? Kalau kamu memutuskan terus-terusan berada dalam kondisi kegelapan, tidak ada cahaya, kamu tidak mau bangkit menemui cahaya, kamu berada di dalam kegelapan. Wajar kalau teman-teman kamu ninggalin kamu, bahkan keluarga ninggalin kamu. Orang bayangan kamu pun udah ninggalin kamu itu. Ya, kalau bisa dimengerti filosofinya ya. Nah, begitu pula pertanyaan dari Venda ini bagus banget. Menurut aku, dalam kondisi sulit, ini juga menjawab Santoso tadi ya. Kotomi tiap hari hanya bisa duduk di food court. Saya tuh meratapi toko-toko saya yang hilang semua. Saya nggak punya lagi. Dan bukan air mata ya, yang ada keluar itu adalah mimisan ya, darah yang keluar dari hidung.
Saya duduk diam, meratapi gitu ya. Dan saya tidak tersadar di momen itu lewatlah motivator nomor 1 di Indonesia yang hebat banget ya. Saya nggak boleh ngomong nomor 1 lah ya. Pokoknya top banget lah ya. Nah itu dia lewat, dia bilang, "Hai Ko Tommy, lama nggak ketemu," gitu ya kan. Dia duduk di depan saya gitu ya. Dia cerita banyak. Dalam hati saya, aduh, saya hidupnya lagi begini berat. Ini motivator ngapain? Ya mudah-mudahan motivasi dia bisa menguatkan aku kembali. Ternyata tidak gitu loh. Dia cerita ngalor ngidul, tiba-tiba dia liatin mata Koko, lama-lama lah kok tiba-tiba dia nangisnya lebih parah gitu. Dia nangis parah banget gitu ya. Terus Ko Tommy merasa kasihan. Loh, kamu ada apa toh? Aku bilang gitu. Wah, dia ceritakan. Ternyata, dia dihancurkan bisnisnya. Pokoknya saya nggak bisa bayangin ya. Bener-bener dia alone gitu. Dan momen itu Koko pegang tangannya, Koko bilang, "Don't worry, aku akan bersamamu." Padahal aku lagi kondisi sulit banget. Aku cuma pikir gini, sebagai mantan preman di Surabaya, setidaknya kita jadi orang laki-laki gentleman lah ya. Ada orang wanita begini susah, masa kita biarkan? Aku pegang tangannya, aku bilang, aku akan belain kamu dengan sisa kekuatanku yang ada, aku akan membantu kamu. Jadi waktu itu Santoso saya all out, saya benar-benar berusaha tolongin dia. Buat saya pokoknya saya melakukan satu kebaikan terakhir untuk sahabat saya. Dan amin, karena saya menolongnya dengan tulus, benar-benar saya beresin semua urusan dia. Kita membantu orang lain dengan ketulusan. Saat kita menolong orang lain, Tuhan menolong kita. Jadi karena fokusnya Ko Tommy itu menolong orang, jadi pikiranku tentang kesusahanku itu tiba-tiba sirna. Yang ada itu spirit semangat untuk bertempur, untuk mengusahakan, untuk menolong orang lain. Nah, di saat itulah Tuhan menolong kita. Karena kondisi mindset tadi itu sudah sehat kembali, pikiran itu sudah sehat, Ko Tommy juga ketemu jalan-jalan yang lain. Dan itulah yang membuat akhirnya toko-toko yang tersisa itu sering didatangi para motivator, para inspirator, para teman-teman, karena Ko Tommy mendapatkan julukan sebagai motivator. Jadi aku dijuluki sebagai motivator. Jadi sebenarnya Santoso maupun Venda, aku mesti klarifikasi, sebenarnya Koko itu bukan motivator, aku juga bukan inspirator. Aku tuh seorang pebisnis yang memang ibaratnya roller coaster kehidupan aku lewatin, dan somehow aku pernah menolong seorang motivator di Indonesia, dan itulah yang menghantarkan aku di kemudian hari menjadi begitu dikenal di kalangan motivator. Jadi gini, motivator itu menguatkan masanya, mereka kan juga manusia biasa, mereka juga perlu dikuatkan, dan mereka kalau pada saat mau dikuatkan, mereka suka ke tokonya Koko, ya entah itu belanja ataupun untuk mencari Koko untuk sharing, kemudian mereka tukar pikiran lah gitu. Nah itu salah satu bagian yang menurut aku bisa menjadi insight buat kalian, bahwa dalam kondisi sekarang mungkin satu pintu rezeki kita tertutup, bisnis kita lagi tertutup, kita kena PHK. Tapi jangan putus asa, ini bukan akhir segalanya. Belajar untuk bangkit, setidaknya telepon 10 temanmu, sapa 10 temanmu di DM ataupun di media sosial, di WA, teman-teman baikmu, tanya, pertolongan apa yang kamu bisa berikan kepada mereka. Doakan teman-teman kamu, dan Ko Tommy yakin, satu pintu rezeki kita sedang tertutup, tapi bisa jadi 12 pintu rezeki teman-teman kita sedang terbuka. Bisa jadi kamu akan berjalan keluar dari kesulitanmu melalui pintu mereka. Banyak sekali teman-teman kita sekarang juga banyak kan yang di momen corona ini tiba-tiba sukses, yang main di bidang hand sanitizer, masker, kesehatan, vitamin, sepeda lagi viral banget. Yang bisnis mobil, bisnis properti lagi anjur, tapi yang bisnis sepeda lagi pusing, indanannya banyak. Yang kiriman-kiriman frozen food lagi kewalahan. Nah, kita nggak apa-apa, kita sapa, kita tanya, kita tolongin mereka. Siapa tahu mereka menawarkan peluang. Kalau ditawarin peluang, jangan gengsi. Kita itu hidup makan nasi, bukan makan gengsi. Jangan makan gengsi, mari makan nasi ya. Jadi belajar untuk beradaptasi. Terima kenyataan, oke lah, sekarang saya seorang direktur bank.
lagi kena PHK. Saya main di properti lagi sepi. Oke, nggak apa-apa, saya nerima. Temen aku minta aku bantu jualan lemper. Nggak apa-apa wes. Aku yang paling penting nggak malu-maluin, aku jualan lemper. Gak bisa dong, masa saya seorang direktur jualan lemper? Nggak apa-apa, terima dulu peluang yang ada. Dan bahkan ibaratnya kadang-kadang ada orang nanya, kok aku ini pengusaha hebat loh, aku ini main batik loh. Masa sekarang disuruh jual hand sanitizer, piye? Caranya gimana ya kan? Jangan tolak dulu peluangnya, belajar dulu. Termasuk teman-teman yang mungkin menawarkan MLM ataupun insurance, nggak apa-apa, belajarin dulu. Peluangnya diterima, belajarnya kemudian. Jangan peluang itu ditolak, karena bisa jadi peluang itu tidak akan datang lagi. Kalau belajar, itu bisa setiap hari. Oke. Venda lagi? Apalagi kira-kira? Jadi ini maksudnya kayak kita dapat lesson of life gitu ya, satu chapter dari awal sampai terakhir gitu. Jadi terus aku juga mau tanya ke Tom, biasanya apa ya? Orang-orang itu kadang kalau terutama tadi kayak Tommy bilang kan, misalnya kemakan gengsi itu ya, itu yang paling sering banyak aku temuin gitu ya. Jadi suruh jualan, sales, aku bukan sales gitu ya, kayak aku nggak bisa direct selling, aku nggak berani ketemu orang gitu ya. Jadi gimana aku kalau misalnya punya mindset yang ya aku biasanya duduk di belakang meja jadi itu, tapi kalau aku sekarang suruh jualan terus promote di IG atau apa gitu, malu aku gitu kayak kadang ada gitu, kayak gimana itu kayak Pokok tiap malam IG live jam 10 ya, itu berawal dari aku nangis di tangga ini karena waktu itu toko aku di sudah sisa toko dulu. Aku tuh kan memegang satu brand untuk menjadi nomor 1 di Indonesia dari tahun 2000. 15 tahun aku bersama brand itu. Saat itu orang jual brand itu akan beruntung, semua jualnya merek sejuta umat yang kaya raya. Saya belain merek itu untuk membuat dia jadi untung, dari buntung menjadi untung ya. Dan sekarang dia menjadi nomor 1 di Indonesia. Lalu kemudian aku dipasangin bom, aku dikhianati orang dari dalam untuk direbut semuanya. It's okay, nggak apa-apa, itu sudah lewat. Kalau teman-teman mau mendengarin kisahnya, nonton aja di YouTube. Tapi bukan tentang itu. Momen pandemi Corona ini memang benar-benar menggetarkan perasaan. Bagaimana untuk Kotomi yang di mall, toko-tokonya, itu harus tutup semuanya, PSBB. Dan waktu itu aku, bulan Maret, aku sempat nangis di tangga. Ini bukan nangis aku sih. Aku bingung gitu ya. Toko aku lagi ditutup, terus sebagai ketua umum Billionaire Mindset, itu ada salah satu anggota, itu dia guru. Dia guru perempuan yang jari kelingkingnya dipatahkan sama suaminya, KDRT, karena punya 6 anak, dan mereka shock dengan keadaan yang ada. Di situ kokoh di tangga itu saya sedih banget. Saya jam 3 itu saya nangis, saya bilang, ya Tuhan, kenapa sampai seperti ini, ya kan? Sudah kena PHK, 6 anak, makannya cuma nasi pakai kecap manis, pakai kena KDRT gitu ya. Saya bilang sama ibunya, Bu, jangan putus asa, ibu seorang ibu guru, teladan bagi murid-murid, teladan bagi 6 anakmu, bangkitlah Bu. Aku nggak tahu Koko, aku harus mulai dari mana. Pada saat itu Santoso maupun Venda dan juga teman-teman, aku juga nggak ngerti aku harus mulai dari mana. Aku juga, kalau memang aku tokonya masih buka, mungkin aku tolongin ibu itu ya. Aku sendiri juga lagi running out of cash gitu ya. Makanya Kotomi seringkali kalau ditanya, Kotomi ada PowerPoint nggak untuk sharing? Enggak deh, aku nggak pakai PowerPoint-pointan lah. Hidup ini bukan tentang motivasi dan inspirasi saja. Hidup ini tentang eksekusi. Jadi aku power to the point aja deh. Sharingku adalah tentang yang bisa dilaksanakan sama teman-teman aja deh, apa yang harus dilakukan. Jadi pada saat momen itu aku langsung mikir, besok pagi aku telepon teman-temanku. Yang aku ceritakan kepada kalian adalah kalian bisa praktekkan. Satu tadi, 5 poin ya teman-teman bisa dapetin. 1, jangan pernah kecewa sama diri sendiri. Maafin diri sendiri di masa lalu. Tentukan hari ini, mulai dari hari ini, keputusan aku untuk sukses di masa depan. Ceritamu itu dimulai dari hari ini. Jangan menyerah dulu. Yang sudah lewat sudah. Ikhlas. Nggak usah baper, nggak usah rengek-rengek, sudah. Nggak bisa kamu ubah yang sudah lewat. Wes, sampai di sini ceritanya.
ditinggalin pacar, dikhianatin pacar, dikecewakan pimpinan, ibaratnya di PHP dan sebagainya. Itu sudah berlalu. Dulu gagal, dulu bangkrut, sudahlah. Dulu judi, dulu apa, salah nakal, itu sudah. Tapi keputusan hari ini yang akan menentukan masa depan. Kamu berhak untuk sukses, dan itu kamu tentukan dari detik ini. Ini poin nomor 1. Past is past. Spending today complaining about yesterday won't help tomorrow any better. Menghabiskan waktumu hari ini hanya untuk meratapi kejadian kemarin tidak akan membuat hidupmu lusa lebih baik. So please, get up, stand up, dress up, and cheer up. Bangkit, jangan baperan, gak usah nangis, berdiri, jalani lagi hidup ini. Hidup ini terlalu indah untuk kamu ratapi. Teruskan perjuanganmu. Ceritamu masih banyak yang indah di depan. Capai di situ. Itu poin nomor 1. 2, di dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Kalau memang sukses saja tidak bisa selamanya kamu pegang, berarti saat ini kondisi kejatuhanmu pun tidak akan selamanya. Masalahnya ketika badai winter is coming ini sudah selesai, masa kesuksesanmu sudah tiba, kamunya siap nggak? Siapa di antara kita yang sudah belajar bahasa Inggris maupun bahasa Jepang dari online? 3 bulan, 6 bulan ini kamu ngapain aja? Apa kamu cuma nonton drakor? Atau kamu belajar dari IG Live para mentor yang udah mulai turun tangan semua? Dulu kalau mau ikut seminar, terakhir Koko ke Surabaya diundang untuk Idea Cloud, Pak Herman Tanoko ya. Itu kan bulan Maret, ya kan? Itu untuk ikut acara seperti itu bayarnya mahal. Sekarang tiap hari kita bisa belajar dari para mentor. Sudahkah teman-teman belajar dari para mentor? Sudah upgrade diri belum? Yang ketiga, kalau lagi tadi pertanyaan Venda, kalau lagi kaya ya iya banyak-banyak yang deketin. Kalau lagi susah, Kotom itu waktu jadi member, ini bagus tadi pertanyaan Santoso, dalam kondisi sulit, aku tidak mau dalam kegelapan, aku bangkit, aku pergi ke komunitas yang positif. Salah satunya itu adalah komunitas para pengusaha yang ada Mary Riana, ada Pak James Gue, ada Pak Andri Wongso, dan Kotomi paksakan ke acara itu, saya di situ melayani, saya belajar melayani. Aku ini bos dulunya, belajar untuk melayani. Saya jadi itu loh, tukang yang menyambut tamu, tukang absensi. Acara mulainya jam 6, aku jam 4 sudah datang. Beresin bangku, dalam kondisi bangkrut, aku beresin bangku di kedai itu untuk menunggu. Dan kamu tahu nggak, Santoso sama Venda, kita kerja sosial melayani seperti ini, itu sampai dihina loh. Kotom itu kasih absensi ke orang, minta tolong, nih silakan diisi gitu kan. Oke? Diisi gitu ya. Wah, tahu apa yang terjadi? Ngapain isi-isi? Kamu ini nyuruh-nyuruh aku isi, kamu tahu nggak aku ini siapa? Kata gitu. Aku ini aktor top, tahu nggak? Aku ini datang ke acara ini karena undangannya Pak Andri Wongso. Aduh, aku dalam hati nelongso. Alah, dalam hatiku dulu gajimu bisa tak bayar, kamu tuh pernah tak undang gitu loh ke acaranya ini sombong banget sih jadi orang. Sekarang lihat Kotomi jadi ketua, dia bingung ya loh. Ini kayak kemarin yang saya marahin nggak boleh. Kebetulan dia juga member di dalam BEM. Oh, waduh. Nah, saya dari tadi kan ceritanya takutnya teman-teman tahu tegang nih ya. Jadi sekarang saya bikin humor sedikit. Tapi ini humor nyata. Nah, tentu menjadi menarik kan ketika dia nggak mau isi absensi terus langsung dia masuk ke dalam. Ini acara bilioner, orang-orang kaya, orang-orang soge. Duduknya di mana? Kok nggak ada bangkunya katanya. Ya saya tunjukin bangkunya, saya ambilin bangkunya. Lama amat kerjanya. Ya udahlah, saya ikhlas saja dah. Lalu kemudian saya sama si pembina acara itu diminta untuk menyambut Pak Andri Wongso, saya ingat. Jadi di mall di lantai 5, acaranya di lantai 5, Koko tuh harus turun ke bawah untuk menjemput Pak Andri Wongso, motivator nomor 1. Koko jemput ke bawah, saya bawa naik atas kan. Saat Pak Andri Wongso, saya kawal dalam hati saya, yes ya, saya jalan di samping motivator nomor 1 kan keren banget gitu ya. Aku pengen tahu aktor tadi ngomongnya apa gitu ya. Tapi memang kalau kita itu makanya berpenampilan jangan bikin orang takut.
Kotomi salah waktu itu, saya pakaiannya lusuh ya. Harusnya saya pakaiannya yang bagus gitu ya kan ya, yang cheer up gitu loh. Gak apa-apa, bangkrut itu kan cuman tabungannya, bukan mindsetnya. Mindsetnya nggak boleh bangkrut ya. Nah, saya jalan di samping Pak Andi Wongso, ya kan. Saya masuk, Pak Andi Wongso saya anterin. Ya tapi ya gitu deh, semuanya cari muka, semuanya deketin Pak Andi Wongso. Saya kayaknya nggak punya siapa-siapa, ya udah saya duduk lagi di bagian pendaftaran ya. Wah, saya sedih banget, semuanya lagi sibuk acara, saya cuma duduk di luar, saya diem, terus kepala saya noleh ke belakang sambil nontonin Pak Andi Wongso gitu ya. Tiba-tiba pundak saya ada yang toel gitu ya. Dek, katanya gitu. Ini acaranya Pak Andi Wongso ya? Iya. Bisa nggak anterin saya ke dalam? Saya noleh dong. Siapa ini gitu ya? Wah, ternyata Ustadz Yusuf Mansur loh. Waduh, pucuk dicinta ulam tiba. Saya langsung kawal, ayo minggir, buka jalan gitu ya. Termasuk artis tadi, aktor tadi. Permisi, aku bilang gitu ya. Saya anterin ke dalam, kasih duduk di VIP. Ternyata Pak Andi Wongso bilang, udah kamu nggak usah ke depan, kamu duduk sini. Waduh, rasanya adem banget ya hati ya, nggak apa-apa, wis bisa belajar gitu ya. Tapi mindset seperti itu nggak baik. Kamu nggak boleh menghina siapapun yang di bagian pendaftaran. Kita belajar dari pengalaman ini bahwa don't judge people by the cover. Karena kamu tidak tahu hari ini temanmu yang bangkrut ini, dia akan jadi apa nanti. Dalam waktu 2 tahun, saya tidak pernah menyangka, sebagai member yang tidak diperhitungkan, komunitas itu sudah berjalan kurang lebih mau 6 tahun ya. Saya cuma dalam waktu 2 tahun, atas berkat Tuhan, saya menjadi Ketua Umum Billionaire Mindset. Wow. Dan di dalamnya ada Meridiana dan aktor tadi. Keren. By the way, Penda dan Santoso, Sister Brothers, teman-teman mau tahu apa yang terjadi dengan aktor tadi? Pas Koko sudah jadi ketua umum, dia datengin Koko di acara waktu Koko bersama Rico Huang, ya pasti ada yang udah kenal Rico Huang juga. Dia bilang sama Koko kayak gini, Kotomi, saya tuh pernah lihat Kotomi di mana ya? Saya tuh pengen loh, dari dulu saya udah pengen foto sama Koko. Ya, kemarin dulu tuh mau usir-usir. Kemarin mau usir-usir, sekarang kita foto, enak ya. Kayak Dulu kamu jijik lihat aku katanya, ya kan, jijik ya. Hus gitu ya. Sekarang katanya dia mau foto sama Koko katanya gitu. Saya pernah lihat Kotomi di mana ya katanya. Boleh nggak saya foto sama Kotomi ya? Buat saya nggak masalah. Sudah ya sudah. Kita tidak akan memperhitungkan hal-hal seperti itu. Jangan sampai hal-hal seperti itu mengganggu mindset kita. Nah itu di nomor 3 tuh. Jadi jangan menghilangkan potensi yang di depan kita hanya karena kita terjebak pada suatu keadaan. Saldo rekening bisa berkurang. Saldo tabungan berupa uang itu bisa berkurang. Tapi setiap hari tambahkanlah saldo kebaikan. Saldo kebaikan inilah yang akan membuat kamu sampai kapanpun, mau itu corona, mau itu badai seperti apa, yang namanya saldo kebaikan akan selalu bisa kamu ambil kapan saja. Saldo tabungan bisa berkurang, saldo uang bisa berkurang, saldo kebaikan yang telah kamu tabung tidak pernah berkurang. Tidak ada seorang teman yang pernah kamu tolong dengan tulus. Kalau itu adalah teman yang baik, dia akan membiarkan kamu menyerah pada keadaan. Yakin dalam hidup kita, 100 teman baik yang kita dapat, pasti ada 1 yang tidak rela kehilangan kamu. Berapa banyak? Yuk kita merenung sebentar. Katanya kita punya banyak konco, banyak teman baik. Coba merenung. Ada enggak mereka yang tidak mau kehilangan kamu? Makin banyak yang tidak mau kehilangan kamu, artinya kamu punya saldo kebaikan yang besar, yakin hidupmu nggak bakalan susah. Tapi sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu, kalau kamu nggak punya siapa-siapa yang mencintai kamu, sungguh kesian. Kamu nggak punya arti di dalam kehidupan ini. Sungguh. Karena kamu nggak punya happy. So, kalau masih punya orang yang mencintai kamu, bolehlah kamu berbahagia. Dan memiliki ayah dan ibu, itu jauh lebih keren daripada sekedar memiliki Ferrari maupun Lamborghini. Kalau nggak percaya, Kotomi pernah punya itu semua, tapi tidak bisa mengembalikan almarhum ayahku yang di Kembang Kuning. So,
itu tidak akan mengubah apapun. Kenikmatan punya mobil-mobil sport itu hanya mungkin sekitar 5 hari kamu puas. Kemudian kamu akan bingung dengan tagihan-tagihan daripada pajaknya, belum lagi ganti olinya yang belasan juta, dan itu nggak bakal bisa mengembalikan ayah kamu. So, kalau sekarang masih bisa berdamai dengan orang tua kita, berdamailah. Karena yakin nanti doa mereka itu akan mengubah peta rezeki kamu. Ini, amin. Keren banget, super banget. Sama ini kita mau masuk Q&A ya. Ini tapi nggak tahu Venda sama Kotomi mungkin aku minta izin. Ini kalau Kotomi, misalnya kan ini masih ada beberapa Q&A. Aku nggak tahu kalau Kotomi masih punya waktu sekitar 15 menit lagi tambahan atau apa gitu. Tapi mungkin aku bakal riset dulu IG. Aku bakal riset IG-nya karena IG-nya kan cuma 60 menit. Ini sudah 55 menit. Aku pikir aku riset, kita take a break, terus setelah itu semenit 2 menit begitu kita on lagi. Jadi Kotomi kita sudah on. Kami mungkin nanti akan aku riset IG-nya. Jadi teman-teman tinggal pantengin aja di IG-nya Dream Venture Community karena IG-nya akan kita disconnect dulu sementara. Terus 1 menit lagi kita akan up lagi dengan sesi lanjut karena ini topiknya menarik banget ya dari Kotomi. Kelihatannya nggak pernah habis ceritanya dari Kotomi ya. Jadi tunggu. Nggak kerasa ya kok 1 jam. Iya nggak kerasa 1 jam. Ini kayak ya makanya keren banget ini. Jadi oke, kita akan balik lagi dalam kita sudah balik lagi live, teman-teman bisa kalau mau join lagi. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya. Tadi ada dari Christian itu dia bilang, Kotomi dia bilang, wah ini Elon Musk-nya Indonesia. Dari cara bajunya mungkin, cara pakai topi, jadi dia bilang ini Elon Musk-nya Indonesia. Aku bilang iya ya kayak Elon Musk gitu. Terus ada juga tadi siapa ya yang tanya, aku lupa. Dia ada yang bilang, kok apa sih kata motivasi ya, Fen ya? Dia bilang apa sih kata motivasi? Itu gini kok. Aku tuh merinding waktu Kotomi tuh bilang gini, buat Tuhan terharu, maka Tuhan itu akan kasih. Itu kayak bener-bener kan kayak out of my imagine gitu loh kok. Ada kata-kata tuh kayak sampai bikin bener juga ya. Kayak maksudnya kalau kita bikin orang terharu itu gampang. Maksudnya bohongnya bisa gitu kan. Cuman Kotomi bilang tuh buat Tuhan terharu. Dan apa sih yang dilakukan Kotomi pada waktu buka toko handphone itu bener-bener kayak padahal kan kalau waktu itu usia kan juga masih muda juga ya kok. Dalam artian Krismon ada uang tersisa kan, kalau orang biasa kan pasti oh ya diirit-irit aja buat nyambung hidup. Kok waktu itu Kotomi berarti kan mempertaruhkan harta terakhir untuk memulai usaha, itu keren banget. Dan juga toko handphone tapi nggak ada handphonenya. Iya, cuman gabus. Kayak visualisasinya keren banget. Iya, gabus ditempelin dengan brosur kan. Brosurnya buangan dari sisa pameran gitu ya. Iya. Venda, manusia tidak tahu kapasitas kita. Tapi Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu Santoso itu hebat. Tuhan pakai Santoso di Amerika untuk membuat satu cerita bahwa Tuhan itu maha dahsyat. Santoso kalau dia di Surabaya dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau Santoso dipakai di Amerika, belajar di Amerika. Begitu pula Venda. Tuhan mau pakai Venda untuk bercerita. Tapi pertanyaan sekarang, apa yang kita lakukan untuk membuat Tuhan terharu? Satu-satunya bukan tentang kekayaan. Tuhan nggak pernah bangga dengan kekayaan kita, uang itu titipannya. Tapi Tuhan akan terharu ketika Santoso, ketika Venda mau peduli, mengambil satu keputusan, menyayangi orang tua, memaafkan mereka yang sudah salah sama kita. Rasanya berat kita nggak bisa maafin orang itu. Tapi kita bilang, Tuhan, aku memaafkan. Karena hidup ini terlalu indah yang Engkau berikan, aku memaafkan. Aku memaafkan diriku. Aku memaafkan masa laluku. Aku mau berjalan lebih baik lagi. Dan aku tidak mau menyakiti umat ciptaanmu. Aku mau coba. Ini hidup bukan tentang diriku lagi. Ini hidup tentang kita. Kita yang berjalan bersama-sama. Lalu kemudian Venda dan juga Santoso, serta Sister Brothers dan teman-teman semua, kita berjalan sama-sama
Orang yang kalau bicara Elon Musk, mungkin di dunia ini Elon Musk dan Jack Ma, orang-orang yang sukses itu, yang kaya raya itu, mungkin hanya 1-2. Tapi orang-orang yang mengalami kegagalan itu lebih banyak. Orang-orang yang susah itu lebih banyak. Tapi ketika orang-orang yang susah, yang gagal, ini mereka semua mindset-nya tercerahkan oleh kita. Dan semuanya mau bangkit. Lalu kita berjalan sama-sama. I think kita nggak kalah sama mereka berdua. Kita nggak kalah sama Elon Musk, kita nggak kalah sama Jack Ma. Karena kita satu sama lain saling mengasihi, saling mencintai, dan kita mau menjalani hidup ini bukan tentang memamerkan kekayaan materi apa yang kita punya, tapi kita membuat Tuhan terharu. Bagaimana kita satu sama lain merajut benang-benang kasih yang sudah terputus, terkotak-kotakan oleh media sosial, oleh iri hati, oleh segala kepentingan diri pribadi, menjadi satu bentuk tali kasih sayang. Kita bukan lagi sekedar fake love, like media sosial, tapi kita benar-benar tulus telepon, kita video call, kita nanya kabar orang tua kita, yang sudah lama kita nggak hubungi, kita memeluk ayah ibu kita bisikkan di kuping mereka, Mom, Dad, I love you. Sebelum itu terlambat dan tidak bisa kamu katakan. Kemudian kita mungkin memaafkan keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita dalam hati. Lalu kita mencoba menyapa mereka dengan, halo, apa kabarnya? Aku mendoakanmu. Bagaimana dengan bisnismu? Yang lemah, kita kuatkan dengan doa. Yang kuat, kita tanya, kita bisa bantu apa? Dan Kotomi yakin semua akan memiliki satu perjalanan cerita yang indah. Kotomi, ada nggak teori-teori? Atau kasihlah sama kita motivasi, inspirasi, atau teori tentang bagaimana bisnis di era pandemi? Nggak ada, sister brothers, teman-teman semua. Aku mau kasih tahu, semua teori itu sudah terpatahkan. Satu corona ini telah meluluhlantakkan dunia. Tapi ada satu yang masih eksis, yaitu tentang cinta kasih. Kalau kita satu sama lain mau saling mengasihi, saling peduli, maka yang namanya humanity itu pasti akan bisa survive melewati keadaan apapun. Beradaptasi, nggak usah gengsi, sama-sama kita menebarkan kasih sayang, peduli pada sesama, maka niscaya ketika kamu berhasil membuat Tuhan terharu, masih ada Tuhan, masih ada jalan. Dan aku yakin pasti kita bisa melewati corona ini dengan baik. Terus ini ada pertanyaan kok dari para viewers yang join kita. Terus dua pertanyaan. Yang pertama itu dia tanya kutipan favorit dari Stephen Tantono ini ya. Dia tanya kutipan favorit dalam kehidupan Koko apa? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua ini juga dari Novi. Dia tanya, Ko Tommy, kalau waktu itu Tuhan gak izinin Koko Tommy untuk gagal, apa mungkin yang ada Ko Tommy yang sekarang ini? Apa mungkin ada Ko Tommy yang sekarang ini yang mempunyai pribadi yang kuat dan tangguh? Coba dua pertanyaan dulu kok dijawab. Jadi apa kutipan favoritnya dulu mungkin? Oke. Ladies first ya. Jadi saya jawab yang wanita dulu. Oke, ya udah. Alkisah dengan kehilangan ayah, saya adalah seorang pebisnis yang arogan. Kamu tidak bakal ketemu mall yang isinya itu ada pesaing lain selain Kotomi berusaha mengekspand kekuatan sebesar-besarnya. Aku seperti seorang raja yang tidak menghendaki ada pesaing bisnis. Aku tidak mau berkompetisi dengan kompetitor. Aku mematikan jalannya kompetitor. Jadi aku tidak usah membunuh mereka, tetapi aku tidak akan memberikan daerah apapun buat mereka. Jadi kalau kamu ke satu mall, itu rata-rata semua tokonya Kotomi. Itu satu. Itu clear banget. Aku tidak akan bertempur, tapi aku benar-benar punya satu strategi untuk membuat kamu tidak berdaya apa-apa. Jadi nggak ada yang bisa. Itu Kotomi yang dulu. Makanya Tuhan gagalkan. Tuhan nggak suka. Kamu master plan. But I am the master of your plan. Dan aku belajar. Tuhan Maha memberi. Tuhan Maha mengambil.
Terpujilah Tuhan. Jadi Amin. sebagai manusia kita harus ikhlas. Jangan cuma maunya nerima aja. Kamu happy, tapi pada saat kamu diambil, apakah kamu masih mampu untuk bisa meyakini bahwa kamu akan diberikan kembali? Kita hidup seperti tukang parkir VIP. Dikasih pinjam Lamborghini, dikasih pinjam apapun. Tapi ingat, kamu itu cuma valet parking. Kamu selesai parkirin, kalau nanti tiba waktunya Tuhan minta, kamu harus kasih kembali mobilnya, kamu cuma dititipin kuncinya untuk kamu pakai. Sementara. Dan menjawab tentang quote apa yang terbaik, dari pengalaman hidup Tommy sampai diketawain sama motivator, semua rata-rata semua tersenyum kalau mendengarkan quote itu. Bahkan Miss Mary sampai ketawa sampai hari ini. Kalau pas kemarin di acara Metro TV dia masih barengan sama Tommy, dia ketawa. Bang Andi juga, Andi Ernoya, dia bilang ini quote-nya mahal banget toh, karena Bang Andi kan sama-sama Surabaya. Iki mahal temen quote-nya, yaitu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Itu benar-benar quote yang lahir dari Koko, dari pengalaman kisah aku dihadapi oleh orang yang telah aku percaya sebagai partner bisnis. Tapi aku bisa ubah itu menjadi satu quote yang menguatkan bahwa ekspektasi kita kepada manusia berlebihan, itulah yang membuat kita kecewa. Tapi ekspektasi kita kepada diri kita yang kadang-kadang kurang, itu yang perlu ditambahkan, dan berekspektasilah pada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, Venda mungkin kan bacain itu dari 8 to Light ya. Ini ada, iya, dari Elwin. Halo, kalau boleh bertanya, bagaimana sikap kita mantan atau teman baik yang pernah mengkhianati kita? Apakah harus bersikap baik atau tetap hati-hati? Kok masih mau urusan sama mantan tuh? Iya, heran Laper, juga nih. masih bucin kok. Kalau istilah sekarang bucin. Nggak, Belum move on ya. kayaknya. Nggak apa-apa. Mantan itu adalah satu bagian dalam hidup kita. Kita harus syukuri. Mereka akan menjadi amplas yang mengasah kita menjadi pisau yang lebih tajam. Tapi ingat, seberapa besar amplas itu mengamplas kita, kitanya akan menjadi makin tajam, tapi dianya yang jadi amplas, dia akan semakin nggak berguna. Ia akan hilang. Jadi, nggak usah sakit hati, apa yang sudah dilewati, terima itu sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan please, jangan pernah membandingkan mantan dengan yang ada sekarang. Dengan pekerjaan yang sekarang, iya, dengan pekerjaan yang sekarang, cintai pekerjaan yang sekarang. Jangan membandingkan kebaikan di masa lampau, tempat pekerjaan yang lama, fasilitasnya apa. Kamu sudah keluar dari situ, kamu udah dikeluarkan dari situ, kamu nggak dibutuhin di situ. Di sini nerima kamu, kerjalah dengan yang baik. Begitu benar bisnis. Bahkan, jodoh pun sama. Kalau sekarang sudah ada yang mencintai kamu, terima. Belajar untuk mengasihi dia, nggak usah mengcompare lagi, apalagi membahas mantan, itu sudah berlalu. Orang seringkali hanya membawa yang bagusnya, di-compare dengan yang buruknya sekarang. Atau buruknya sekarang di-compare dengan yang bagusnya yang lama. Belajar untuk bisa menjadi pribadi yang baik agar kamu tidak dimantanin lagi. Kunci ya. Tidak dimantanin Agar tidak dimantanin lagi. Oke. Ini kelihatannya apa? Ini satu pertanyaan terakhir ya, Tommy, sebelum nanti kita wrap up gitu ya. Jadi ini dari ada Flow Forensial, dia tanya nih, that's not easy to forgive ourselves. Please explain what should I do to make my mind can forgive myself. Gitu. Ini dari pertanyaannya. Flow, If you cannot forgive yourself, kalau kamu tidak bisa memaafkan dirimu, bagaimana kamu bisa memaafkan orang lain? Bagaimana kamu bisa berharap orang lain memaafkan kamu? Memaafkan diri sendiri memang tidak mudah. Tapi hidup adalah anugerah. Kalau kita pasti ingin Tuhan memaafkan kita. Bagaimana kita berharap untuk dimaafkan ketika kita justru tidak bisa memaafkan?
Sesekali ini mungkin bisa membantu pada saat Kotomi mengalami titik terendah. Rasanya aku nggak bisa memaafkan diriku yang telah kehabisan puluhan miliar hanya demi menjaga nama integritas baik. Partnerku bawa lari uang, aku kalau mau kabur bisa, tapi aku mau jaga nama baik. Aku sering kecewa, aku lihat cermin, aku benci sama diriku. Aku bilang, kamu tuh bodoh, kamu tuh gengsi, kamu tuh jaga nama baik buat apa? Kamu kehilangan puluhan miliar. Kenapa kamu nggak kabur saja? Kadang-kadang aku pengen kembali ke masa lalu, tidak mau punya teman seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa apa-apa, itu tidak mengubah keadaan. Tapi ketika aku mau menerima, aku sayangi diriku, ini mungkin bisa buat yang tadi bertanya ya, sesekali kamu berdiri di depan cermin, kamu tatap. Lalu kemudian tangan kamu tekepin ke sini, gitu ya. Kamu sayangi dirimu, bilang, aku sayang kamu, aku maafin kamu. Kemudian mungkin kamu juga perlu mengusap-ngusap kepala kita. Kita itu suka lupa menyayangi diri sendiri, serius. Pengennya disayang sama pacar melulu, pengennya disayang sama, ya kayak orang jablay gitu fakir, ya, belayan. Fakir kasih sayang. Iya, kalau memang jablay ya udah belajar untuk membelai diri sendiri aja, ya kan? Belajar untuk menepuk kepala ini sayang banget sama diri Fakir sendiri. cinta orang. Iya kan? Iya, belajar untuk ini benar-benar kamu perlu coba ya. Teman-teman bisa coba, itu benar-benar diusap-usap gitu ya, disayang sendiri gitu ya. Lalu katakan pada dirimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Kemarin bukanlah akhir dari segalanya. Saat ini mungkin kamu nggak punya siapa-siapa, tapi percaya, aku menemani kamu. Masih ada aku. Masih ada aku. Kalau jujur sih minggu lalu aku ngelakuin itu dan ya itu bantu banget sih. Do you feel good? Iya, ya makanya aku bilang Yes. happy. Yes, you feel good. Even you lose semuanya, you kehilangan semuanya. Selama kamu masih bisa menyayangi dirimu sendiri, kamu belajar gitu loh, menyukai diri sendiri itu nggak salah. Kita bisa berlama-lama untuk selfie, kemudian kita edit, kita nggak nerima diri kita kurang putih, kurang cantik, kurang ganteng, ya kan? Dengan aplikasi. Tapi pernah nggak sih belajar gitu loh, untuk mengupload diri sendiri, untuk saya yang lihat, saya pengen lihat jati diri saya itu seperti apa, dan saya mencintai diri saya. Aku suka dengan mataku, aku suka dengan hidungku, aku suka dengan bibirku, aku suka dengan diriku. Nggak ada yang salah dengan aku. Aku belajar mengasihi diriku. You will feel good. Ketika you feel good, you feel happy, suddenly you punya endorfin semua bekerja. Ini yang di otak, itu tiba-tiba akan mendapat akselerasi yang luar biasa dan kamu pasti ketemu jalan keluar banyak banget. Karena apa? Kita udah merasa bahwa ada satu orang yang sayang sama kita, yaitu diri kita sendiri. Masalahnya siapa yang kebiasaan ngomong, siapalah aku ini cuman remahan rengginang di kaleng pojokan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Silakan. Ayo, yang sering ngomong siapa ya? Itu ya. Tahan ciki. Iya. Sopo to aku iki mek cuman remahan rengginang gone kaleng pojokan. Sopo sing ngandani kon ngono itu loh. Siapa yang ngajarin kamu? Kok presentasimu cek bagus sih gitu loh di depan. Kalau memang kamu sekarang di depan Jack Ma sama Elon Musk, masa kamu mau ngomong kayak gitu? Ya nggak mungkin toh. Ya kan? Mereka nggak kenal rengginang, nggak ada rengginang. Ya berarti peye. Iya, kacang hijaunya peye, kulit kacang hijaunya peye deh. Aduh, seberapa remehnya toh? Receh banget ya. Oke, thank you so much Kotomi. Untuk terakhir kok, untuk sebagai wrap up, kira-kira apa sih pesan-pesan atau yang pengen Kotomi sampaikan untuk para entrepreneur muda ya? Karena di grup ini mungkin banyak juga yang mereka sekarang pengusaha baru atau mereka juga lagi bekerja atau dalam kondisi baru startup atau apa sih yang Kotomi kira-kira ini loh, maksudnya lakuin ini, kamu akan ngelihat hasilnya. Nah, kira-kira apa sih kok yang bisa kok bagiin ke teman-teman saat ini? Semua orang punya arena pertandingan sendiri. Semua orang punya garis finish untuk mencapai kemenangannya masing-masing. Sadari satu hal, Kotomi tidak pernah melabel siapapun kalian, tetapi
Aku adalah orang yang selalu di dalam hati kalian sebagai seorang koko yang tersenyum, bangga pada kalian atas perjuangan kalian. Kalian terlatih-tatih, kalian berlari, kalian seperti apapun. Aku menunggu cerita sukses kalian saat kalian mencapai garis finish. Tetap maju, tetap semangat, dan yakin semua orang senang punya seorang kakak. Dan aku Tommy Wong. Aku bangga pada kalian. Terus berjalan, terus berlari, apapun keadaannya, senyum Kotomi akan menyertai kalian. Doa Kotomi menyertai kalian, dan aku yakin kalian semua akan menemukan arti kesuksesan sejati. Keren. Boleh tepuk tangan nih, kan? Boleh tepuk tangan. Ini Amin. Thank you banget Kotomi buat waktunya hari ini. Ini salah satu sesi IG Live yang kita lakukan yang terpanjang gitu ya. Kita sampai lagi ya kok. Nanti kita akan sering-sering minta lagi. Pasti ini banyak yang boleh nggak apa-apa, request aja ke Venda sama gitu. ke Santoso ya. Iya, thank you banget. Ini Santoso. sangat ya. Dan buat Santoso kalau nanti kembali ke Seattle, sehat selalu di sana. Thank you buat Ko, teman-teman thank you. semua di sana Sama juga buat Keep in Koko. touch ya. Keep in Kita touch akan Ko. bisa Kita IG nanti live. aku akan follow. Aku Ya, nanti abis follow. corona offline ya kok. Kita ketemu bisa. Iya, siap. Kan Koko setiap tahun pasti ke Kembang Kuning kan. Aku kemarin aku tuh 1 tahun itu bisa berapa kali loh ke Kembang Kuning. Oh, oke. Karena ya jarang. Untung kemarin keburu ya. Habis itu aku sama Bu Risma sama Patung Desem Waringin jadi ODP tuh. Patung Desem Waringin kena lagi corona. Oh, aduh, Koko tuh dicipiki sama Patung, aduh sampai ngeri-ngeri sedap. Tapi amin, Koko sehat. Oke, thank you Ko. Oke, jadi teman-teman bisa capture ya untuk di di tag nanti aja ini videonya aku akan share juga ke Ko Tommy juga. Ya. Aku akan upload videonya juga, aku share ke Tommy. Oke, teman-teman, thank you so much sudah join di Dream Venture Live season kali ini. Jadi jangan takut-takut untuk join di event sesi-sesi berikutnya karena bakal ada sesi-sesi yang menarik tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren-keren abis gitu. Salah satunya seperti Kotomi ini, mungkin kita juga akan ada sesi lagi dengan Kotomi nanti kalau ada request dari teman-teman, dan pastinya ini sangat menarik topiknya hari ini. Thank you so much, dan aku Santos dan Venda, kita mengucapkan thank you terutama untuk Kotomi malam ini mau menyempatkan waktunya. Kita juga mau minta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan ya. Kotomi sehat-sehat selalu. Kita juga mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang nggak salah dalam sesi ini. Kita berharap tayangan ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan kekuatan ataupun inspirasi gitu ya kepada semua para DVers sekalian atau siapapun yang join dengan channel ini, karena kita tahu bahwa seperti yang Kotomi bilang, kita kalau cuma punya uang itu tidak bahagia, tapi kalau kita bisa memperkaya orang lain gitu ya, itu yang membuat kita bahagia gitu ya, punya arti untuk orang lain. Thank you so much. Kita akhiri aja sesinya kali ini. Saya Santos, Venda, saya Tommy Wong. Okay, stay safe, stay healthy, and stay awesome. Bye bye.